Mayoritas dari para pedagang bakso biasanya membuat baksonya itu di penggilingan. Nah, tahukah Anda bahwa di penggilingan itu sering kali terjadi banyak kesalahan-kesalahan yang membuat hasil bakso kita jadi tidak sesuai harapan. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja, 5 hal apa saja kesalahan yang paling sering terjadi yang bisa terjadi saat kita bikin bakso di penggilingan. Dari 5 kesalahan yang sering terjadi ketika kita bikin bakso di penggilingan, ada yang dari faktor tukang gilingnya, ada juga yang dari faktor kitanya, si pedagangnya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, faktor dari kitanya, si pedagangnya yang paling sering terjadi adalah tidak mempunyai resep. Biasanya ini terjadi untuk mereka yang baru awal-awal berjualan bakso, ya pemula lah istilahnya. Harapannya bawa daging, pergi ke penggilingan, diserahkan ke tukang gilingnya, nanti pulang-pulang bisa bawa hasil adonan bakso yang bagus. Faktanya, tahukah Anda, sebagian besar orang yang melakukan hal seperti ini, pulang itu hasilnya tidak bagus. Kebanyakan mereka kecewa karena hasilnya juga tidak sesuai harapan. Kenapa? Satu, bagaimana Anda yakin kalau Anda cuma bawa daging doang, si tukang gilingnya tadi itu ngerti Anda maunya gimana? Bayangkan orang bikin bakso kan banyak macamnya. Ada yang mau yang bagus, yang premium, ada yang mau tengah-tengah, ada juga yang mau sangat-sangat murah, pokoknya terjual. Nah, tukang gilingnya tahu dari mana? Oke lah, Anda mungkin ngomong, Pak, saya mau hasil baksonya seperti sekian. Sekiannya kita, misalkan nih, saya mau hasilnya bagus. Bagusnya orang A dan bagusnya orang B, ini nggak sama loh, berbeda. Nah, kembali kan, bagaimana tukang gilingnya bisa tahu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda menyerahkan semuanya ke tukang giling, kok yakin tukang gilingnya juga ngerti? Jangan-jangan yang megang gilingannya orang yang baru, mungkin yang senior yang ngerti lagi nggak masuk, sakit dan sebagainya. Dan ini anak buahnya yang baru mungkin cuma asal-asalan, gimana taunya? Kalau sudah gini kan repot. Sehingga kesalahan yang pertama adalah tidak mempunyai resep itu harus Anda hilangkan. Anda wajib hukumnya untuk Anda mempunyai resep. Setidaknya kalau Anda nggak ngerti, Anda wajib carilah referensi di internet banyak sekali. Anda bisa tiru itu sehingga setidaknya Anda itu gambarannya dapat, kualitasnya sekian, ya Anda bisa mendekati. Syukur-syukur kalau Anda ngerti triknya, tekniknya dan sebagainya, sehingga hasil adonan Anda itu benar-benar sesuai dengan keinginan Anda. Kesalahan kedua, biasanya tidak ditungguin. Nah, ini kembali ke personalnya, ke kitanya. Tidak ditungguin. Kenapa? Ini akan menjadi efeknya yang banyak. Contoh misalkan yang paling sering terjadi adalah kecampur. Dalam arti mungkin sisa giling yang lama nggak dicuci, nggak dibilas, kecampur di Anda sehingga rasanya nggak karuan. Atau mungkin Anda akan masuk ke kesalahan-kesalahan yang selanjutnya. Oke, saya lanjutin ya. Yang kedua adalah tidak ditungguin tadi. Kesalahan yang ketiga adalah jumlah takaran es terlalu banyak. Nah, ini juga masuk sebenarnya bukan cuma di tukang gilingnya tapi di kita. Kembali kan karena nggak diawasin, tukang gilingnya asal masukin. Nah, pertanyaannya kan gini, sadar nggak ketika kita bikin bakso di penggilingan, biasanya para tukang giling ini itu tidak menakar dengan pasti, tapi feeling. Ya oke, saya tahu ada beberapa yang sudah mengerti sehingga mereka sudah valid. Oke, kalau adonannya sekian, esnya harus sekian, mereka ada yang ngerti. Bagaimana kalau di tempat Anda ternyata yang bukan tipe seperti ini, cuma feeling. Nah, celakanya mereka feeling ini lihat dari adonannya. Oh, masih kental, tambahin lagi. Oh, masih kental, tambahin lagi. Nah, padahal kebutuhan Anda mungkin yang bagus, yang harus enak, kenyal. Nah, kalau esnya, airnya terlalu banyak, hasilnya juga akan jelek. Kalau ternyata berlebihan gimana? Kalau misalkan, wah tukang gilingnya susah diatur, di kota saya cuma satu-satunya itu. Nah, Anda wajib untuk mempunyai bahan tambahan yang mengikat air. Apa? Contohnya bisa karagenan, bisa M100FT, macam-macam kan? Anda bisa mengatasi hal seperti ini. Kesalahan keempat yang sering terjadi adalah jumlah tepungnya terlalu banyak. Dan ini akan nyambung ke kesalahan yang pertama tadi, di mana kita tidak mempersiapkan resep. Banyak orang berpendapat bahwa semakin banyak tepung, itu hasilnya akan semakin bagus. Faktanya enggak seperti itu. Tepung membantu untuk hasil adonan itu kelihatannya lebih kenyal, tapi ketika dicetak, direbus, hasilnya itu bisa 1 empuk, 2 lengket, ketiga tidak kering. Nah, kalau sudah seperti ini dan Anda tipe orang yang cuma datang bawa daging doang, tepungnya diserahkan, hati-hati. Jangan-jangan tepungnya terlalu banyak, hasil bakso Anda jadi jelek. Nah,
kalau sudah seperti ini solusinya gimana? Setidaknya Anda menyiapkanlah dagingnya sekian, tepungnya harus sekian. Itu yang minimal setidaknya. Kalau mau yang lebih bagus, Anda harus menghitung. Oke, tepungku sekian, karena hasil yang kuinginkan seperti ini, berarti jenis tepung yang harus saya bawa apa? Nah, setidaknya Anda seperti itu. Karena kalau kembali Anda serahkan ke tukang giling kan, belum tentu mereka ngerti. Yang kedua juga, belum tentu mereka tahu apa yang Anda mau. Terakhir, nomor 5, yang paling sering terjadi adalah bahannya itu-itu saja. Nah, kembali kan, kalau Anda nonton channel HM Prasaja, Anda mungkin sudah punya pengetahuan. Oke, bikin bakso, bahannya macam-macam, saya bisa pakai ini, itu. Pertanyaannya, tukang giling Anda ngerti nggak? Sepengamatan saya, setahu saya, biasanya bahan yang ada di penggilingan itu jenisnya cuma fosfat. Kalau nggak pengenyal sasetan, tepung premix, STPP, atau Wendapos. Sudah, 4 ini saja. Dan Anda kalau ngikutin channel HM Prasaja tentu tahu kan, pemakaian fosfat memang penting, memang sangat diperlukan, tapi pemakaiannya ada batasannya. Kalau Anda naikkan lagi, itu hasilnya nggak bagus, terasa pahit atau getir. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata kebutuhan Anda itu lebih dari fosfat. Misalkan nih, jumlah esnya Anda banyak, nggak bisa kan cuma fosfat, Anda perlu nambahin karagenan dan M100FT. Tapi bahan-bahan ini tukang giling biasanya belum tahu. Sehingga hal yang harus Anda lakukan adalah Anda mempersiapkan sendiri. Jadi, sebisa mungkin bahan yang tambahannya itu juga Anda persiapkan. Kembali, kalau yang paling bagus ya Anda tahu resep, Anda ngerti teori, Anda bisa mempersiapkan bahan-bahannya. Jadi datang tinggal giling saja. Kalaupun yang enggak, ya setidaknya Anda bawa daging, Anda tahu takaran tepungnya, dan Anda bawa bahan tambahannya. Karena ingat, bahan tambahannya itu yang biasanya ada, yang cuma berjenis fosfat. Padahal kan macamnya banyak sekali. Contoh lagi, misalkan Anda mix dengan ayam. Ayamnya kebetulan pakai kulitnya juga. Gimana? Kalau Anda nggak ngasih bahan tambahan lagi, Anda cuma pakai, ya misalkan tepung premix, rawan pecah, rawan empuk karena ada lemaknya cukup tinggi. Nah, solusinya apa? Anda misalkan butuh ISP, Anda butuh M100FT. Nah, bahan-bahan seperti ini kan masih asing, masih jarang orang tahu, sehingga ya sebaiknya Anda yang mempersiapkannya.